Halo semuanya, kenalin aku Charlie Aurelia Batiar. Aku dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, dan saat ini aku berada di semester 6. Oke, sekarang aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan interview GSA 2026. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google, dan kenapa GSA menjadi cara terbaik buat aku. Nah, yang paling aku suka dari Google itu karena Google bisa mengubah teknologi yang rumit menjadi sesuatu yang sangat sederhana dan bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi saya Google itu seperti sahabat pintar, dan saya suka gimana Google itu bisa menyelesaikan semua masalah, dan Google itu memastikan produknya itu bisa digunakan oleh siapapun, mulai dari petani yang menggunakan Google untuk mengecek cuaca, dan mahasiswa yang bisa menggunakan Google untuk menyusun skripsi. Nah, saya ingin menjadi GSA karena saya ingin menjadi jembatan inovasi bagi teman-teman saya. Menjadi GSA adalah cara terbaik bagi saya karena saya tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi saja, tapi saya ingin menjadi penggerak di kampus saya. Banyak teman kampus saya yang tahu Google, tapi belum tentu mereka tahu cara memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Google. Nah, lewat program ini, saya bisa menciptakan wadah kolaborasi bagi mereka, dan menjadi GSA memberi saya platform resmi untuk bilang, hey, kita bisa loh bikin perubahan besar dari sesuatu yang ada di genggaman kita. Nah, yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Teach and Chill, dan tujuan acara ini untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil belajar teknologi Google secara menyenangkan dan out of the box. Dan acara apa yang akan kamu buat? Saya akan membuat acara namanya Gemini Lab. Nah, Gemini Lab ini adalah praktek langsung menggunakan Gemini AI untuk riset skripsi, merangkum jurnal-jurnal ilmiah, atau membuat kerangka presentasi dalam hitungan detik. Nah, yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box, menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Nah, ceritakan contoh masalah yang pernah saya hadapi dan gimana cara saya untuk menyelesaikannya. Nah, masalah yang pernah saya hadapi waktu sekolah dulu bermula dari keprihatinan saya terhadap pengidap diabetes di sekitar saya yang sudah lelah mengonsumsi obat-obatan kimia. Nah, di saat yang sama saya itu melihat potensi yang terbuang dari buah tanaman bonsai milik ayah saya yang biasanya hanya dijadikan hiasan saja. Nah, saya menggunakan Google Lens untuk mendeteksi jenis buah tersebut secara akurat guna mencari tahu nih apa kandungannya, manfaatnya apa, dan tingkat keamanan untuk dikonsumsinya itu seberapa. Nah, akhirnya setelah menemukan data bahwa buah tersebut memiliki manfaat medis untuk diabetes, saya melakukan uji lab bersama guru dan rekan-rekan saya, dan setelah proses berpikir yang menghubungkan estetika bonsai dengan solusi medis ini berhasil membawa kami meraih juara dalam lomba penelitian. Nah, yang keempat, jika kamu terpilih sebagai GSA, momen atau pencapaian apa yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama, dan apa sih dampaknya di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, saya akan merasa sangat bangga jika dalam 3 bulan pertama saya berhasil menginisiasi Gemini Lab sebagai wadah kolaborasi antar mahasiswa. Nah, dampaknya ke dalam kampus ini, saya ingin memastikan bahwa literasi teknologi Google itu menyebar ke kelompok-kelompok belajar kecil, sehingga materi yang saya dapatkan dari GSA ini tidak hanya berhenti di saya saja, tapi menyebar ke teman-teman kampus saya yang lain. Nah, dampaknya ke luar kampus apa sih? Nah, sebagai mahasiswa hukum, saya itu ingin menginisiasi Smart Case Management namanya, menggunakan Google Workspace untuk di lingkungan hukum untuk meminimalisir human error dalam manajemen dokumen-dokumen yang krusial. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengedukasi masyarakat melalui Google Meet mengenai hak-hak hukum mereka, seperti perlindungan data pribadi dan UU ITE, agar masyarakat itu nggak cuma bisa berinternet saja, tapi juga sadar akan batasan hukum dan hak mereka di lingkungan cyber.